Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur hanyalah milik Allah semata. Terima kasih, tak pilih kasih dan penyayang terhadap saya. Tak lupa pula salawat rangkaian dan salam ditujukan pada pimpinan umat nomor wahid Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, dipersilahkan para ketua kelas dari kelas ini untuk mempersiapkan sebelum masuk materi pembelajaran. Pada Febri, silakan. 3. Ista'id Wadkur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya yaitu sebelum masuk ke materi pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran role playing. Di mana role playing ini kita akan memainkan sebuah drama atau bermain drama yang bisa kita lihat atau saksikan dalam baik sinetron ataupun dalam video-video yang ada di YouTube. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama agar anak-anak Bapak sekalian bisa bermain peran dalam suatu pembelajaran, bagaimana mengekspresikan suatu ekspresi yang tepat sesuai dengan peran yang dimainkan. Kemudian yang kedua itu adanya harapan dari Bapak agar anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari cerita atau legenda yang akan kita perankan ini. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajarannya agar setiap siswa bisa merealisasikan atau menerapkan hal-hal positif dari cerita atau kisah yang akan kita perankan nantinya. Baik, untuk indikator penilaiannya agar anak-anak Bapak sekalian sukses dalam memerankan nantinya materi pembelajaran bermain drama kita ini atau role playing ini. Dan yang kedua indikatornya agar anak-anak Bapak sekalian bisa menerapkan hal-hal positifnya dan ya. Untuk selanjutnya kita bermain perannya dengan berdiri ya. Semuanya berdiri. Untuk narator yang akan jadi naratornya Bapak, nanti kalian akan berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Sudah bawa HP semuanya kan? Sudah, Pak. Untuk pembelajaran yang tujuh nggak membawa HP, pelajaran kita itu pun memang memerlukan HP, jadi silakan buka HP-nya. Dan selanjutnya kita akan memulai bermain peran atau role play. Baik, pertama Bapak akan membacakan narasinya. Itu cerita kita tentang cerita legenda yaitu Batu Menangis ya. Cerita ini berada di Kalimantan Barat, sangat terkenal di Kalimantan Barat. Baik, narasinya. Alkisah. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dipenuhi. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajah. Ibu,
3. Ibu. Kan ibu kan ngomong. Iya, gimana dijawab? Udah nih. Ibu. Sang ibu tergesa-gesa mengambil. Bukankah sudah berulang kali aku Nah, bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengajarkan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinar. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung mengambilnya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, Nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedaku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak biasanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibu. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Dengan sabar, hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang-orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya benar. Wanita itu bagai bidadari surga, elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga melati. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakangnya itu siapa ya? Entahlah siapa ya dia itu. Kamu mau kemana? Mau kenalan lah. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadirannya. Murti, kamu lihat tidak wanita tua yang di belakang gadis cantik itu? Iya kak, aku melihatnya. Kasihan ya, sungguh sangat kasihan ya. Siapakah dia sambil membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Apakah mungkin dia itu? Shh,
Jangan berpikir yang macam-macam, nggak boleh, menduga itu tidak baik. Iya, baiklah kak. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hei cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia itu budak. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan. Sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Iya, hargai orang lain lah. Walaupun ibu budakmu, tapi dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menangis sakit hati. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya itu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Bahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan. Oh, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurkaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis Maafkan itu, ibu nak. anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Tamat. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran melalui pemain peran kita tadi, Dapat diperoleh dari drama yang tadi yang dipresentasikan tadi, yaitu hormatilah ibumu, sayangilah ibumu, janganlah engkau durhaka kepada ibumu, sendirilah yang melahirkanmu, senantiasa sayangilah kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. ya mungkin boleh dikasih akses kepada temannya. Udah. Saya Kak, jangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Baik. Apakah ada lagi? Tidak ada lagi yang menambahkan ibunya, maka Bapak yang akan menambahkan hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah batu menangis tadi. Untuk kisah batu menangis ini kan sudah sangat melegenda ya, apalagi di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat. Itu ceritanya sudah sangat terkenal. Bisa dibilang kisah ini seperti kisah Malin Kundang ataupun di Malaysia itu namanya Sitanggang ya. Kemudian kalau hikmah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, yang pertama ya betul tadi kata teman-teman kalian sekalian, yaitu jangan melawan kepada kedua orang tua, karena itu termasuk salah satu dosa besar. Karena telah disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24, surat ke-17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya pada ayat 23 mengandung arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapak. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Pada ayat 24-nya mengandung arti dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi dari ayat tersebut sudah dapat kita ambil hikmah bahwa berkata saja tidak boleh kepada kedua orang tua, apalagi sampai membentak kedua orang tua ataupun berucap kasar kepada kedua orang tua. Maka pulang dari pembelajaran kita ini, pulang dari materi pembelajaran kita ini, Bapak sarankan pada anak-anak Bapak sekalian agar meminta maaf kepada kedua orang tuanya apabila melakukan kesalahan, karena kan kita sebagai anak pasti pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua kita, dan Bapak pun mungkin tidak menyangka juga bahwa Bapak pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua Bapak. Maka Bapak saranin untuk anak-anak Bapak bisa meminta maaf kepada kedua orang tuanya, karena dalam hadis juga dikatakan bahwa ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jadi jika kita ingin dipermudah dalam segala hal, dalam segala urusan, baik itu dipermudah dalam pembelajaran, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kesulitan-kesulitan kita, maka carilah ridha Allah dengan cara kita cari dulu ridha orang tua, maka insya Allah Allah akan meridhoinya juga. Kemudian karena durhaka atau melawan kepada kedua orang tua ini adalah termasuk dosa besar, maka janganlah kita melakukannya lagi. Apabila telah melakukannya, kita usahakan untuk bertaubat. Sholat sunnah taubat. Taubatan itu yang taubatan nasuha ya, jangan yang taubat melakukan lagi itu taubat sambal. Kemudian baik Bapak lanjutkan. Selanjutnya korelasi dari pembelajaran kita tadi, yaitu seperti yang anak-anak Bapak telah melakukan bermain peran atau role playing tadi, maka ambillah hikmah yang positif dalam pembelajaran tadi, maka buanglah hal-hal negatifnya atau hal yang buruknya, karena kita kan sudah besar, jadi insya Allah anak-anak Bapak bisa mengambil hal yang positif dan meninggalkan yang negatifnya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak tekankan, setelah pulang dari pembelajaran ini, alangkah baiknya kita kalau bisa ya minta maaf kepada kedua orang tua kita, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, terutama berjanji kepada Allah, itu yang sangat sulit karena manusia di tempatnya lupa ya. Kalau bisa diusahakan untuk taubat dengan sebenar-benarnya. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak ada sedikit quotes ya. Anak zaman sekarang mengatakan quotes, yaitu apabila kamu mengalami kegagalan dalam kehidupanmu, terus bangkit. Apabila kamu melakukan kesalahan, minta maaf dan jangan malu untuk minta maaf, karena orang yang minta maaf tidak akan dipermalukan, malah itu akan menjadi penambah derajat baginya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang telah bersungguh-sungguh dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Ila liqa ma'assalamah, aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Iqra' du'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pada anak-anak silakan pulang.